Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, para pecinta zikir, pecinta salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji daripada anjuran Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kita bacakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ja'ani Jibrilun wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfi malakin wa man shallat alaihil malaikatu kana min ahlil jannah. Beliau bersabda, datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata, wahai Muhammad, tidaklah membaca selawat kepadamu seorang kecuali akan berselawat kepada orang itu, yakni mendoakan orang yang membaca selawat itu, didoakan oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat mendoakan. Yani sholat itu artinya mendoakan orang itu, berselawat artinya mendoakan. Barang siapa yang didoakan atau berselawat atasnya malaikat, maka orang itu jelas min ahlil jannah, dari orang-orang yang ahli surga. Mudah-mudahan kita dijadikan, amin ya. Jadi kita berselawat pada malam hari ini, walaupun sedikit ya selawatnya, tapi malaikat yang akan mendoakan kita 70.000 malaikat. Bayangkan, hebat. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melihat daripada kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam hal ini beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu mengajak kita halaman berapa tadi? Hah? Berapa? 44 140. Seratus empat ya? Hah?
104 tadi. Adab mendatangi istri gitu ya. (105) ya. Adab mendatangi istri. Jadi agama Islam ini agama yang lengkap. Mendatangi istri, maksudnya kalau sudah punya istri mau tidur itu kan mendatangi istri. Apakah istrinya yang mendatangi dia? Ya enggak tahu dah. Yang mana yang duluan ya. Yang duluan itulah yang besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tandanya orang cinta itu dia mendatangi. Orang cinta tandanya dia mendatangi. Sampean kan cinta sama istrinya, didatangi. Apabila engkau mendatangi istri, ya ini maksudnya itu secara nggak kasar ya, mendatangi istri ya paham semua sudah ya. Bacalah bismillah, Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, jadi baca bismillah dulu, jangan langsung hantam aja. Bismillah dulu, yang paling mining bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahumma jannibnas syaitan, ya Allah singkirkanlah dari kami setan nanti. Wa jannibis syaitan, dan singkirkanlah setan atas apa yang kamu berikan kepada aku. Jadi kalau nggak baca bismillah itu ikut setannya. Setannya ikut. Atau ada orang akad nikah, terus nunggu nanti. Jangan. Begitu akad nikah cepat-cepat sampean datangi istrinya. Kalau enggak setan yang mendahului nanti itu. Ya, jadi cepat-cepat sunnah. Cepat itu sunnah ya. Begitu akad nikah masuk kamar kunci sudah. Itu ya cepat. Jadi berlomba dengan setan. Kalau enggak setan yang masuk berdahulu. Makanya kalau jadi anaknya bebal. Didahului setan. Baca dulu. Atau membaca dituntun bininya dituntun sama juga baca. Kalau kebetulan bini kadang mengerti. Nah, karena kalau sudah nafsu itu nggak lihat apa-apa ya, hilang akal. Laki-laki itu kalau sudah nafsu akalnya hilang. Ada berpikir lagi sudah lupa. Itu tandanya orang yang nafsu itu ya. Nafsu itu kan kalau lakian kan gini. Lakian gini, itu hilang akalnya. Nah, jadi harus diberi baca gini supaya tidak diikuti setan, tidak ikut-ikut setan. Setan nggak tahu ya. Setan itu kita nggak tahu dengan setan, tapi ikut sama dengan makan itu. Kalau nggak baca bismillahirrahmanirrahim, setan ikut. Tutupilah dirimu dan istrimu dengan sesuatu ya. Ditutupi, ini adabnya. Tapi kalau gitu enggak, ya boleh aja ya. Pada betul-betul boleh aja, cuma adabnya itu begitu. Bini sama laki ini halal, melihat semuanya halal ya. Dilihat, yang laki melihat, yang perempuan melihat, aurat itu halal. Cuma adabnya tutup. Selimutkah? Bersikaplah tenang. Ini di dalam agama ini ada pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Bersikaplah tenang dan sabar. Jangan terburu nafsu. Nah, tenang. Lembut ya. Jangan main gerodok aja. Temu langsung burang. Anak muda biasanya begitu ya. Anak muda biasanya seperti itu. Pengantin baru, hancur-hancuran dah. Makanya kebanyakan
Orang-orang itu kalau anak pertama pasti keguguran, ya karena main kasar. Keguguran sering ya. Termasuk kita dulu gitu. Dan apabila merasa akan keluarnya mani atau sperma, bacalah dalam hatimu tanpa menggerakkan lidahmu, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Baca dalam hati tapi ya. Artinya dialah yang menjadikan dari air, maksudnya sperma, basyaron manusia, dijadikan basyaron manusia, kemudian dijadikanlah manusia itu bernasab dan beripar, jadi bisa kawin. Allah bisa semuanya ya. Jadi ya kalau jadi maka jadilah itu menjadi manusia yang saleh. Apabila kita ditanya manakah yang lebih afdal bagi seorang murid, apakah menikah atau tidak? Nah, jadi kan ada ya, kadang-kadang orang itu mendengar kayak apa orang yang belajar ya, belajar ilmu itu bagus mana, dia ini kawin atau kada, menikah atau kada, mana yang lebih afdal? Ya sebetulnya sama-sama bagus, cuma mana? Jawabnya ialah tergantung mana di antara keduanya yang lebih mampu menyelamatkan agamanya, memberi kemaslahatan pada hatinya, dan lebih menenangkan pikirannya. Nah, jadi mana? Seumpama dia itu kawin, ya, kemudian dia ini nggak lirak-lirik. Biasanya orang nggak punya bini itu kan kelihatan binian umai, ya. Lain orang punya binian. Nah, bisa juga punya binian tambah parah, sehingga dijuluki apa sama orang-orang itu mata keranjang. Apa matanya sak keranjang kayak apa kada tahu. Atau dalam bahasa Inggrisnya playboy. Cuma orang laki aja ya, kalau orang perempuan enggak ada. Mana yang bisa menyelamatkan agama, memberi kemaslahatan pada hatinya. Kalau dengan kawin dia itu hatinya bisa tenang, kawin. Kalau tidak kawin itu hatinya tenang, ya jangan kawin. Itu aja ya. Cuma Nabi itu kawin ya. Nabi Muhammad itu kawin, kata beliau, barang siapa yang tidak senang ya kepada sunnahku. Nabi ngomong, aku orang yang paling takwa, aku orang yang paling hebat, tapi aku juga tidur ya, tidak memaksakan diri. Aku juga kawin. Itu Nabi. Paling bagusnya niru Nabi itu ya. Kalau kelawasan kawin-kawin itu ndak cepet kawin, menyesal kena. Menyesal kenapa ndak dulu-dulu kawin. Aku punya kawan dulu itu, ada guru di mana, di Anjir sana. Sebelum di sini, sebelum kita di Amunte, di Anjir ada guru, bolangnya besar guru ini. Udah bolangnya besar, hebat. Kata aku waktu itu aku ceramah. Wah, orang, aku enggak tahu kalau guru ini belum kawin. Ramah. Orang kalau enggak punya bini itu amalannya cuma satu, aku bilang. Kalau mereka sembahyang 70 kali, kita 1 kali sama sudah. Orang yang punya bini itu sama saja dengan amalan 70 kali lipat. Dia orang, Nabi mengatakan orang yang enggak punya bini itu apa? Miskin ya. Kalau binian miskinah, kesian dong lo. Kalau punya bini kesian ya. Jadi kalau punya bini itu 70 ya.
70 kali lipat. Itu bini satu ya. Aku kadang mengatakan 2, kadang mengatakan 3, cuma Nabi itu ngomong tentang bini satu aja. Ya kalau lain lagi itu ya pengen seorang, tapi satu yang dibahas dalam agama cuma satu. Bini 2 itu bonus, ya, bonus. Pahalanya wallahu a'lam, kadang mengerti aku. Tergantung mana antara keduanya yang lebih mampu menyelamatkan agama, kawin atau kada. Yang mana yang bisa memberi kemaslahatan pada hatinya dan lebih menenangkan pikirannya. Nah, itu ya. Jawabannya begitu. Tergantung orangnya. Ya, orang itu lain-lain, beda-beda. Sangat dimakruhkan bagi laki-laki yang belum menikah memikirkan soal-soal perempuan karena hal itu dapat mendorong hatinya cenderung kepada mereka. Hati-hati lakian ini. Lakian ini padahal kalau dihitung-hitung lakian ini syahwatnya cuma 1. Kalau wanita 9 ya. Jadi di antara 10 ini yang wanita 9, yang laki cuma 1. Jadi sebenarnya cuma binian itu karena binian itu pemalu. Kalau lakian nggak ada, sungkan nggak ada. Kalau pembinian jadi sebetulnya lebih ngebetan binian daripada lakian. Cuma karena malu kada wani. Tapi kalau lakian walaupun kurang syahwatnya seakan-akan dia hebat. Ya, padahal binian lebih hebat dari lakian. Nggih. Mau jelas pen, mau buktinya, mau dalilnya. Kalau binian lebih hebat dari lakian. Sampai nyari jamu kuat perempuan, ada gak ada? Tidak ada. Tapi kalau jamu kuat laki-laki banyak dijual, berarti hebat binian ini. Cuma laki-laki itu qawwamuna ya. Ar-rijalu qawwamuna, rijal laki-laki itu adalah kuat, qawwamuna, kuat. Memang bima faddalallah ya, sebab Allah yang memberikan keutamaan kepada laki-laki, kuat, akalnya kuat, yang penting akalnya kuat. Badannya kuat, bisa sampean mengangkat 10. Apa 10? Aku 10 karung yang 5 berarti 50 ya. 50 diangkat kuat laki-laki. Kalau binian jangan berat-berat kada kawa. Bima faddalallah wa bima anfaqu, dan sebab lakian itulah yang memberi nafkah. Nafkah lahir dan nafkah batin. Makanya boleh laki-laki itu nyari madu boleh. Kalau binian tidak boleh nyari madu. Karena memang oleh Allah, kenapa tidak diutamakan? Itu aturan Allah ya. Allah lebih mengerti. Jadi kan jangan terlalu protes. Allah lebih mengerti. Nah itu. Cuma laki-laki ini ketika dia belum punya bini atau belum menikah, itu jangan sering-sering melihat yang di HP itu. Yang di HP jangan dilihat-lihat itu. HP ini kan membuka YouTube, membuka Facebook, itu binian semuanya gambarnya itu. Apalagi yang janda-janda, lebih banyak itu keluarnya. Yang punya itu semua, mau nggak mau kalau sampean buka itu pasti begitu. Belum nanti yang lebih hebat lagi. Nah, jangan sering-sering seperti itu ya. Kalau lihat HP itu lihat yang nasyid-nasyid. Soalnya mau tidak mau semua orang punya HP. Paling minim itu HP 1 itu paling lemahnya sudah. Ada yang 2, ada yang 3 HP ini. Nah, lakian ini yang belum punya bini itu jangan sering-sering melihat seperti itu kemana ya. Nah, jadi cobaan itu ya, cobaan. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengakangannya, bahaya itu ya, bahaya kalau dia itu sudah kebelet. Nah terjadi nanti bisa terjadi, apalagi zaman sekarang ini bininya keluaran pakai terbuka aurat ya.
Sampai naudzubillah diviralkan sekarang. Anak muda-muda, yang lakian muda, yang perempuan muda, bahkan masih sekolah. Ada yang sekolah baru sekolah sanawiyah, baru sekolah SMP. Karena apa ya? Karena begitu melihat, akhirnya terpikir, ya kan? Orang itu apa? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati, ingin nyoba-nyoba. Nah itu zaman sekarang ini berat bagi anak muda yang belum kawin. Jadi dianjurkan cepat-cepat kawin dah. Nah, ini yang pemuda-pemuda ini yang sudah punya HP, mau ndak mau, jangankan yang muda, yang tua ini aja melihat. Kita bukan munafik, yang tua ini melihat, begitu buka HP sudah binian dah. Lebih banyak biniannya yang berpose-pose itu. Masya Allah, aku bilang mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua ini, apalagi yang muda, beliur sudah. Nah itu ya, makanya cepat-cepat. Kalau zaman seperti ini, cepat-cepat sampean sudah minta kawin sama orang tuanya. Dan orang tua harus paham, lihat nih. Anak ini kalau sudah model-model, kadang-kadang rambutnya diginikan, ada punya jenggot diulir, itu ada apa-apa sudah. Cepat-cepat tanyain, kepen ini Anda kawin nggak? Jadi orang tua harus tanggap melihat anaknya, anak muda-muda sekarang, soalnya sudah pegangannya seberataan megang HP. Jadi bisa melihat secara langsung ya. Mereka itu begitu. Jadi barang siapa mengalami cobaan itu dan tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat, maka seyogyanya ia menikah. Suruh menikah aja dah. Nah, jujuran larang. Jangan takut jujuran, Pean. Jujuran itu gampang aja. Berapa jujuran? Minta 50 juta. Oke. Berhutang. Kan sama aja, dalam akad itu boleh kontan, boleh hutang, nah, boleh mengkredit, boleh. Setiap bulan kah bayarnya? Boleh. Kalau bininya mau. Kadang-kadang kadang mau minta kontan itu. Nah ini ya. Tapi kalau ketika seorang wanita itu agamanya baik ya, sering ngaji, itu baik, nggak mau dia minta jujuran mahal, nggak mau, paling sekedarnya aja. Nah buat nukar tilam, buat nukar apa lagi, akhirnya nukar sepeda motor macam-macam. Nah menikah, waduh aku nggak bisa ngeluarkan jujuran itu, belum nyoba Pean bang. Pean nyari yang bungas bang, nyari yang bungas, larang jujuran itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sebaik-baiknya maharnya wanita adalah yang paling murah. Yang paling murah itulah yang terbaik. Jadi kalau ingin jadi wanita yang terbaik, pean cari yang murah jujurannya. Kalau larang itu sudah pean dilihat dulu, orangnya kada dilihat, duitnya yang dilihat dulu. Nah itu begitu. Kenapa tambah meningkat? Karena orang zaman sekarang itu kebanyakan sudah terkena penyakit hubbud dunya. Kebanyakan ya ada satu dua ada. Itu barang langka. Kalau ada wanita aku kawin nggak ada usah berjujuran dah, terserah pian memberi berapa. Ini orang wanita hebat ini. Wanita hebat yang begitu itu. Soalnya dia sudah mau menghalalkan dirinya dengan menerima apa adanya. Nah ini paling hebat. Tapi jarang. Ada cuma jarang terjadi. Nah ini kalau mampu. Kalau enggak mampu aku larang, sulit, ya sampean suruh puasa dah. Suruh memperbanyak puasa. Puasa biar kada terlalu ya. Tapi jangan dilihat itu gambar-gambar itu. Gambar-gambar jangan dilihat dulu. Nah, puasa kita ini. Nah, baru di situ kita ini akan menjadi orang yang baik, bisa mati, karena puasa itu bisa mematikan syahwat. Ada orang
sampai berapa, hampir 40 tahun nggak kawin-kawin. Ya, karena orangnya juga tidak berkehendak atau takut apa. Ada yang takut karena bayar jujuran. Jangan takutan, sudah jujuran berapa, ayo, insya Allah diberi oleh Allah. Kalau tidak terpaksa, nah sudah. Apalagi biniannya cinta sama piano, sudah gampang gitu. Nah, demikianlah ya. Nah, selanjutnya adab qada hajat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Kemudian kita sedikit bertahlil. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله بحمده وما قلنا من قوله يا الله وقل من قوله يا الله يا الله. وصلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم سوى ذلك ونحريه إلى حضرة حبيبنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم أجمعين ثم إلى جميع سادتنا العالمية والصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعمه سيدنا علوي ثم إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى عبد الرحمن السكاب وأولاده صولهم وفروعهم ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى أرواح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى روح حاجي يسندي بن حاجي حسن بصري ثم إلى روح حاجي أسين بن غانا ثم إلى روح حاجة لاسية بنت محمد ثم إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم في الحسنى في خير ولطف وعافية أوصل ذلك منا إليهم وتلألأ نورا يسعى بين يديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار وفكاكا له من النار وشراء له من النار وسترا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وزد في إحسانهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا اعترفنا بأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة توصل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يئس من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم